Sita. Waalaikumsalam Bu Titin. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sita? Alhamdulillah baik Bu Titin. Alhamdulillah ya. Bu Sita, terima kasih ya pada kesempatan kali ini Bu Sita bisa hadir di sini dalam rangka observasi dan coaching. Ibu Sita, ada beberapa hal ini yang perlu saya tanyakan. Ibu ingin saya bantu mengembangkan potensi yang mana? Iya baik Bu Titin. Di sini saat saya melakukan coach, itu saya merasa saya itu kurang dalam kompetensi mengajukan pertanyaan terbobot. Mohon dibantu ya Bu Titin ya. Ya, insya Allah nanti saya bantu. Kemudian bagaimana ini yang akan saya amati nanti ketika Ibu melakukan coaching? Iya. Kalau diamati mulai dari bagian awal sampai terakhir ya Bu Titin ya. Ya, insya Allah begitu ya Bu. Kemudian Ibu, bagaimana sih penilaian Ibu terhadap apa yang Ibu kembangkan tadi? Begini Bu Titin, saya itu merasa saat saya melakukan coaching, saya itu kurang dalam kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi perlu dikembangkan lagi ya. Iya, biar pertanyaannya lebih berbobot sehingga nanti solusinya bisa lebih terwujud. Iya, betul. Iya, terima kasih. Kemudian apa sih harapan dari coaching ketika melakukan proses ini? Harapan saya adalah saya dapat menuntun coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya melalui pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar proses coachingnya ya Ibu Sita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Sita. Gimana nih kabarnya Bu Nita? Bu Sita, alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Bu Sita juga baik kan ya? Alhamdulillah Bu Nita baik juga. Iya. Ngomong makasih ya Bu Nita sudah mau datang ke sini. Iya Bu. Gimana nih Bu Nita? Topik kita kali ini apa Bu Nita? Topik kita kali ini kita akan membicarakan tentang CP terbaru. Bu Sita sudah tahu ya kalau CP-nya kita sudah berubah ya? Oh, CP terbaru ya Bu Nita? Iya. Iya, saya pernah dengar sih. Lalu apa yang ingin Bu Nita dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu Nita? Ada beberapa sih Bu yang mengganjal, yang membuat saya merasa tidak nyaman untuk pembelajaran saya di tahun pelajaran ini karena ada pembaruan CP tersebut. Jadi saya ingin bersama dengan Ibu Sita untuk mendapatkan solusi gitu Gitu ya. masalah saya. Oh begitu ya. Baik Bu Nita, apa sih ukuran keberhasilannya pertemuan kali ini Bu Nita? Kalau menurut saya ukurannya itu kalau saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya tentang pembelajaran saya di tahun pelajaran 2024-2025 ini Bu Sita. Gitu ya Bu. Ya, terlebih terkait dengan CP yang terbaru itu tadi. Oh begitu ya Bu Iya. Nita. Baiklah Bu Nita, kesempatan yang Bu Nita miliki sekarang apa Bu Nita? Jadi begini Bu Sita, saya kan guru kelas 2 sekarang. Kemarin saya itu guru kelas 2. Di guru kelas 2 sekarang itu kan CP-nya itu ganti kan Bu Sita. Iya. Jadi saya itu bingung. Kalau CP ganti, otomatis tujuan pembelajaran dan yang lainnya itu kan juga harus ganti. Iya. Kita sudah tidak bisa menggunakan yang tahun kemarin kan Bu Sita. Iya. Nah, kalau misalnya semuanya diganti itu kan juga berpengaruh pada buku teks yang ada di sekolah saya. Buku teks yang kemarin itu kan sudah menganut CP pada tahun yang sebelumnya. Sedangkan pada tahun yang sekarang karena ganti buku teks kan harus juga ganti Bu Sita. Seperti itu. Jadi saya itu bingung bagaimana ya buku teks ini apakah tetap diedarkan kepada anak-anak atau tidak. Terus kalau tidak diedarkan kita juga berhadapan dengan wali murid. Jadi ini Bu Nita bingung masalah CP yang terbaru dengan buku teksnya ya Bu Nita. Iya. Begitu. Baiklah Bu Nita. Dari skala 1 sampai 10 Bu Nita, Bu Nita ini sekarang ada di skala berapa Bu Nita? Saya mungkin ada di 5 mungkin Bu Sita kan. Bingung ya Bu Iya, Nita? soalnya kan kita juga berhadapan dengan wali murid begitu. Kalau anaknya tidak dikasih buku kan otomatis kita itu jadi pasti ditanyain terus bukunya mana Bu, bukunya mana, kan seperti itu. Lalu apakah
kekuatan Bunita dalam mencapai tujuannya Bunita ini apa? Saya kekuatannya itu masih mencari solusi seperti itu, Bu. Solusi dari bagaimana mengganti buku teks untuk anak-anak supaya itu tidak menjadi satu-satunya sumber belajar anak-anak seperti itu. Begitu ya. Kira-kira hambatannya apa ya Bunita untuk mencapai tujuan Bunita ini? Mungkin hambatannya itu nanti kan kalau saya harus mencari sumber belajar lain, otomatis saya itu harus menggunakan beberapa cara. Caranya itu nanti juga saya harus ya mungkin mengganti buku teks dengan mungkin lembaran atau menyuruh anak-anak gitu loh Bu, mencari referensi pembelajaran yang tidak hanya pada buku teks tersebut Bu Sita, seperti itu mungkin. Jadi anak-anaknya lebih aktif gitu. Iya, ya kita juga anak-anaknya harus aktif, orang tua kan juga jadi proaktif gitu ya. Proaktif. Ya, sama orang tua juga anak-anak itu seperti itu. Iya, baiklah Bunita. Untuk rencananya Bunita nih ya. Iya. Rencana Bunita dalam mencapai tujuan itu apa ya kira-kira? Rencana saya Bu, ini yang pertama nanti saya akan tetap berkonsultasi dengan kepala sekolah seperti itu terkait dengan perubahan JP. Terus saya ingin kepala sekolah itu juga memberikan mungkin solusinya. Nah, dengan cara memfasilitasi saya untuk tetap bisa bertemu dengan wali murid. Sehingga saya itu nanti bisa menyampaikan kalau di tahun ajaran baru ini ada perubahan CP dan buku teks itu tidak sepenuhnya bisa digunakan, namun hanya kita gunakan ketika ada CP yang sama seperti itu Bu Sita. Sehingga saya itu nanti bisa bilang atau ngobrol sama orang tuanya kalau kita akan menggunakan sumber belajar yang lain. Contohnya nanti mungkin saya menyuruh anak-anak untuk mencari materi di Google seperti itu. Terus nanti saya mengirimkan materi yang bisa dibuka lewat HP-nya anak-anak atau yang lainnya. Mungkin seperti itu sih Bu Sita. Baik Bunita, jadi Bunita ini ingin konsultasi dulu dengan kepala sekolah, lalu mengadakan pertemuan wali murid, begitu ya? Iya. Lalu kira-kira prioritasnya ini apa Bunita? Yang saya utamakan kali ini mungkin saya tetap membagi itu tadi buku teksnya. Yang kedua segera mungkin untuk sosialisasi atau kita saling sharing sama orang tuanya. Baik. Jadi tetap ya membagi buku teks, tapi tetap juga rapat wali murid, sosialisasi kepada wali murid. Baik Bunita. Kira-kira strategi untuk melakukan sosialisasi kepada wali murid itu apa ya kira-kira? Strateginya ya kembali lagi yang saya sampaikan tadi ya Bu ya, kayaknya lewat kepala sekolah, meminta persetujuan kepala sekolah untuk mengundang ke sekolah seperti itu. Terus yang kedua saya mungkin akan menjelaskan tentang buku teks, fungsinya dan juga sumber bacaan atau sumber belajar anak-anak selain buku teks, mungkin seperti itu. Baik Bunita. Jadi ini akan minta izin dulu kepada kepala sekolah, lalu menjelaskan kepada anak-anak, betul ya. Baik Bunita, untuk jangka waktunya nih Bunita ya. Kira-kira kapan nih Bunita akan dilaksanakan? Sesegera mungkin Bu. Ini kan masih pengenalan lingkungan sekolah ya. Mungkin itu setelah MPLS itu sesegera mungkin saya meminta izin kepada kepala sekolah dan bertemu dengan wali murid seperti itu. Segera ya Bu. Iya, harus dilaksanakan ya Bu ya. Lalu untuk ukuran keberhasilannya nih Bunita ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bunita ini ingin nanti mencapai angka berapa? Kalau saya itu ingin 100% ya Bu ya. Ingin di angka 10 saya dapat berhasil ini. Tetapi ya itu tadi tergantung dengan orang tuanya. Bagaimana orang tuanya proaktif seperti itu. Baik Bunita, ya semoga bisa tercapai sampai 10 ya Bunita ya, dan orang tuanya juga bisa proaktif
ya Bu Nita. Kira-kira nih Bu Nita, apa cara Anda untuk mengatasi gangguan-gangguan yang mungkin muncul Bu Nita? Iya, gangguan yang mungkin muncul itu menurut saya kalau misalnya hanya mengandalkan Google buku kan tadi kurang sesuai ya Bu ya. Terus saya itu ingin anak-anak belajar lewat Google. Nah mungkin gangguannya itu Bu, kadang orang tua yang tidak punya paketan seperti itu. Nah, itu nanti kemungkinan akan saya berikan lembaran tentang CP yang belum ada, itu nanti saya berikan lembaran berisi materi. Oh iya, lembaran materi Bu ya. Lalu kira-kira nih Bu Nita, ukuran keberhasilan dari mencapai tujuan ini dikatakan berhasil jika bagaimana Bu Nita ya? Menurut saya jika anak-anak dan juga orang tua itu aktif dengan mencari materi, dengan anak-anak itu dapat belajar meskipun dengan atau tanpa buku teks tersebut. Gitu. Bisa mencari itu ya, bisa mencari materi sendiri seperti itu. Baik Bu Nita. Jadi ukuran keberhasilannya Bu Nita ini jika anak-anak dan orang tua itu aktif dalam mencari referensi belajar. Sehingga pembelajaran kan bisa berjalan maksimal seperti itu. Iya Bu Nita. Baik Bu Nita sepertinya sudah menemukan solusinya ya Bu Nita. Iya Bu, terima kasih. Gimana perasaannya Bu Nita sekarang? Kalau perasaannya sih, ya alhamdulillah saya mendapatkan gambaran, mendapatkan ide untuk pembelajaran saya dan juga untuk perubahan CP itu tadi Bu. Sehingga saya itu dapat menentukan langkah selanjutnya saya mau seperti apa. Iya, alhamdulillah Bu Nita. Untuk percakapan kali ini kita sudah sampai di sini dulu ya Bu Nita. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain waktu ya Bu Nita. Terima kasih. Terima kasih Bu Sita sudah membantu saya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Ibu Sita. Waalaikumsalam Bu Titin. Nah, gimana nih perasaannya hari ini? Alhamdulillah lebih plong Bu Titin. Oh gitu ya. Tadi kan sudah melaksanakan proses coaching ya dengan coach Bu Nita tadi ya. Gimana nih tadi penampilannya Ibu, menurut Ibu bagaimana di proses coaching tadi? Baik Bu Titin, saat saya melakukan coach sama Bu Nita tadi, saya menjadi coach, saya merasa dalam skala 1 sampai 10 saya masih berada di posisi 8. Oh gitu. Iya. Jadi menurut Ibu Sita ini belum maksimal sepenuhnya ya. Iya. Masih ada yang perlu ditambahkan. Nah, kenapa Ibu menilai seperti itu? Karena saya merasa saya masih perlu latihan lagi untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya itu? Iya, silakan Bu Titin. Baik Ibu, dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi dengan Ibu Sita sebagai coach, saya mengamati bahwa dalam proses coaching sudah ada tujuan coaching, tadi sudah jelas disampaikan. Kemudian sudah ada identifikasi permasalahan, kemudian rencana-rencana yang akan dilaksanakan coach juga sudah jelas. Kemudian ada aksi tanggung jawab yang dilakukan tadi sudah jelas dilaksanakan coach. Saya menilai bahwa coach ini sudah berhasil menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi berdasarkan tuntunan dan bimbingan dari panjenengan ya. Menurut saya sudah bagus proses coaching ini. Kemudian menurut Ibu Sita ini apa yang Anda dapatkan dari proses coaching ini Ibu Sita? Saya mendapatkan kelegaan. Yang pertama kelegaan hati, dan yang kedua saya ingin berlatih lagi untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu ya. Jadi digarisbawahi pertanyaan berbobot
Ya, yang perlu dikembangkan Iya. lagi sehingga coach ini lebih memahami dan lebih cepat menemukan solusi begitu ya Ibu Sita. Iya. Oke, Bu Sita, terima kasih proses observasi hari ini. Menurut saya sudah cukup. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.